Lalu terkait dengan tema ya, sambil nunggu, udah belum sih Pen temanya? Ya, belum ya. Nah, selanjutnya, apapun itu, siapapun itu pembimbingnya nanti, mohon untuk menyesuaikan dengan keilmuan dari pembimbing ya, terutama yang dibimbing oleh Jarmen, dalam artian seperti ini, direktur, wadek gitu ya, terus kajur, kaprodi, sekprodi gitu, sama core akademik ya. Mungkin yang dibimbing oleh Jarmen ada Bu Siti Badriah, ada Bu Evi gitu. Terus ada eh, Bu Mia, turun lagi dari Bu Mia ke Bu Ratna, dari Bu Ratna ke Bu Nur Halimah, dari Bu Nur Halimah ada Bu Mariam, ada Bu Indri, ada Bu Wartona gitu ya. Nah, yang dibimbing oleh beliau-beliau ini mohon untuk responsif ya. Saya tidak mau mendapatkan laporan bahwa bimbingan yang dibimbing oleh Jarmen lama membalasnya gitu ya. Ya itu untuk yang Jarmen. Nah, untuk teman-teman yang tidak dibimbing oleh Jarmen pun tetap sama gitu ya. Karena sekarang ini dosen terutama di komunitas sedang berkurang ya. Dan dosen juga sebetulnya akan ada yang pensiun lagi, termasuk termasuk Bu Endang Banon Jiwa dan Bu Yeti gitu ya. Namun untuk proses bimbingan tetap dilakukan saja gitu sampai masa purna tugas seperti itu ya. Eh, Adapun dosen-dosen yang dibimbing oleh dosen non-Jarmen atau dosen yang tidak pensiun, mohon untuk tetap responsif ya. Agar apa? Agar penilaian pada semasa bimbingan menjadi maksimal gitu ya. Bisa dimengerti tidak? Bisa Ibu. Ya, baik. Itu ya harus dijadikan catatan. Siapapun pembimbingnya, siapapun apa namanya mahasiswanya, mohon menjadi apa ya responsif lah untuk bimbingan. Itu nggak ada nama-namanya ya, Neng? Nama-nama mahasiswanya ada nggak? Izin ada Ibu. Ya, baik. Oke, fokus ke nama mahasiswanya dulu. Iya, jadi NIM-nya di hide aja. NIM-nya di hide aja udah tahu kan ya NIM masing-masing. Oke, NIM-nya di hide, eh, klik di atas, enggak sampai. Oke. Nah, oke. Iya, sampai tadi tanda panah yang hitam. Enggak, tanda panah yang hitam. Klik di atas huruf D. Nah, ya. Klik kanan hide. Ya. Nah, ini nama mahasiswa beserta pembimbingnya gitu ya. Cara pengurutannya seperti apa sih gitu ya? Untuk yang mahasiswa KI kemarin sudah dibantu oleh si Pen terkait pengurutannya hasil dari pemungutan suara ulang gitu ya. Cara pemungutannya yaitu kita prioritaskan untuk memasukkan mahasiswa dulu yang prioritas pertama dulu ya, misalkan KMB kuotanya sekian di kelas KI, maka misalnya di KI 11, maka sampai nomor 11 yang memilih KMB itu eh, yang diprioritaskan untuk memilih KMB. Jika kuotanya masih kurang, misalnya di KMB kurang 2, nah maka pilihan keduanya siapa nih yang di KMB gitu ya. Misalnya nih, Hertina Ayu bukan pilihan pertama di KMB, tapi karena di KI kurang, maka tapi Hertina Ayu di KMB pilihan kedua gitu misalnya. Nah, maka ditambahkan ke pilihan di KMB. Nah, ada banyak sekali mahasiswa ya, bukan satu dua per kelas yang memilih pilihan yang sama. Misalnya, komunitas pilihan pertama, prioritasnya komunitas. Pilihan kedua dan ketiga tetap komunitas. Saya nggak bisa menjamin bahwa anak tersebut akan mendapatkan komunitas gitu ya. Karena kuota di komunitas itu di setiap kelasnya berbeda gitu kan. Nah, walaupun misalnya anak tersebut memilih tiga-tiganya komunitas, tetapi
Kalau dilihat dari urutan, ya, ternyata anak itu di bawah gitu, eh, tidak akan diprioritaskan untuk komunitas seperti itu ya. Maka teman-teman harus menerima ya, kami udah rapat dari prodi, teman-teman harus menerima pembagiannya seperti itu. Misalnya dari komunitas, karena itu pilihannya komunitas semua ya. Jadi kita juga masuk-masukinnya sesuai dengan yang kurang gitu ya. Bisa oh ini matematika kurang, masukin ke situ gitu ya. Kemarin apa namanya PJ yang KI sudah melihat tuh cara kerjanya seperti itu. Tidak ada yang saya rubah cara kerjanya. Ketika rapat pun tidak ada yang saya rubah gitu ya. Saya hanya jadi ketika rapat itu memfiksasi kuota dan memfiksasi apa namanya nama-nama yang double ada atau tidak gitu ya. Nah, untuk cara kerja pembagiannya seperti itu gitu ya, sehingga nanti mahasiswa diharapkan firm dengan pilihannya gitu ya. Pilihan yang tiga tadi itu bukan satu dua, banyak banyak mahasiswa yang memilih alternatif satu, alternatif kedua, dan alternatif tiga itu sama, itu banyak ya. Ada juga mahasiswa yang eh apa ya, pilihan satu duanya sama, pilihan tiganya baru berbeda gitu. Nah itu tidak apa-apa gitu, tidak masalah. Itu malah memberikan gambaran kepada kami, oh ternyata mungkin pilihan terakhirnya apa gitu. Nah, saya tekankan pilihan apapun dan kalian ditempatkan apapun dengan siapapun nanti pembimbingnya, mohon em, strict dengan waktu kalian ya. Kalian itu harus lulus di bulan Mei gitu, sebelum yudisium gitu ya. Nah, jadwalnya udah Kaprodi sampaikan kepada teman-teman. Saya mendapatkan informasi bahwa Kaprodi juga kemarin sudah menyampaikan terkait penjadwalan ya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa firm dengan jadwal tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan nama-nama ini, barangkali dari mahasiswa ada yang apa ingin berpendapat, silahkan. Oh iya Ibu, Assalamualaikum, izin masuk Ibu. Ya, siapa Eh, nama? Rariza Ibu dari 4B. Ibu, mohon maaf Ya. saya cuma mau konfirmasi aja Ibu ya. Kan kita waktu itu sore pernah Zoom sama Ibu, kita sudah pernah mengisi form ya Bu ya. Terus kemudian kenapa waktu itu Ibu minta kita lagi untuk memilih yang ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan ketiga Ibu? Karena Hmm. mohon maaf sekali ya Ibu, karena nggak cuma saya, mungkin banyak teman yang lain karena kemarin sudah dikasih tahu dapat di departemen ini, departemen itu, atau mungkin ada yang dipindah juga, mungkin beberapa ada yang sudah ikhlas atau ada yang sudah merasa lega, kemudian harus diacak-acak lagi Bu. Jadi kan kita juga agak worry gitu ya Bu. Jadi saya cuma mau konfirmasi aja sih Bu, kenapa Bu dibuat pemilihan ulang lagi Bu. Terima Oke. kasih. Oke, oke, iya, iya. Tadi saya belum sampaikan ya. Baik, dilakukan pemilihan ulang karena setelah saya olah, apa namanya, di sini kan ada kuota tuh, misalkan dosen KMB ada berapa orang gitu ya, dosen apa komunitas ada berapa orang. Nah, itu tidak memenuhi kuota tersebut, Vanessa ya, gitu. Jadi ada yang dosen yang numpuk gitu, Neng. Paham nggak ya? Nah, Ya, kalau paham Ibu. ya, misalnya nih kemarin itu banyak di teman-teman di komunitas, ya. Sedangkan dosen jiwa ada 4, komunitas ada berapa tuh ya? Ada 6 atau 7 saya lupa. Nah, banyaknya itu di komunitas, gitu, Neng. Terus ternyata proporsinya banyak HI milihnya ke apa gitu. Banyak yang A milihnya ke apa, banyak yang B milihnya ke apa, sehingga pembagian apa bimbingannya yaitu tadi beban beban perbandingan lah, rasio ya, rasio bimbingan dosen dengan mahasiswa itu tidak ideal seperti itu. Nah, kenapa harus dibuat ideal? Karena agar proses bimbingannya semuanya terlayani. Misalnya gini, kemarin itu saya mensimulasikan ya yang awal itu komunitas tuh paling banyak gitu ya. Sedangkan di komunitas ada ya, ada yang Jarmen, ada yang mau pensiun. Nah, itu nggak bisa seperti itu setelah kami rapat gitu ya. Seperti itu, Vanessa. Jadi ada yang numpuk gitu, satu dosen ada yang dapat
ada yang dapat dua malah gitu. Nah itu kan nggak proporsional ya. Dosen dapat ada dosen yang dapat dua dengan dosen yang dapat enam gitu. Kalau diperhitungkan seperti itu nggak bisa gitu. Nah jadi dilakukan pemungutan ulang gitu alasannya. Nah saya pikir daripada teman-teman nantinya apa tidak terbimbing dengan baik terus ya apa namanya ujiannya juga malah apa rasio dosen tidak terpenuhi ya atau malah rasio dosen yang berlebih dengan mahasiswa jadi saya lakukan pemungutan ulang seperti itu Vanessa dengan tadi apa namanya diberikan alternatif satu dan alternatif dua gitu untuk mahasiswa gitu Neng. Bisa dipahami Vanessa? Nah, iya Ibu, terima kasih. Ya baik. Oke, saya memutuskannya nggak sendiri ya, Neng. Jadi ini udah hasil apa namanya pertimbangan dan hasil diskusi gitu. Oke, nah silahkan ini daftar nama mahasiswa beserta dengan pembimbingnya ya. Saya mohon teman-teman mahasiswa bisa mengkomunikasikan terkait dengan jadwal bimbingan sesuai dengan waktu dosen gitu. Oh ya, tadi saya mau ada yang lain nggak sebelum saya sampaikan apa namanya bimbingan yang dari Bu Direktur. Ada yang mau ini lagi memberikan pendapat? Nggak ada? Izin Bu, Oke. sepertinya Ya, sudah cukup. oke baik. Terima kasih. Ya, coba tolong di scroll ke bawah untuk yang di komunitas yang dibimbing oleh Bu Direktur, Bu Sitri Badia. Ya, ini ada ya. Recording in Sebentar. progress. Nah, ini untuk yang dibimbing oleh Bu Dir, nanti tolong mahasiswa fokus ke DM ya di DM dan juga transformasi kesehatan. Jadi dua mahasiswa ini ya tolong untuk materinya seperti itu ya di DM dan di transformasi kesehatan itu ya. Siapa nih namanya Reski sama Ratu ya. Reski sama Ratu hadir nggak? Hadir Ibu. Iya, Ratu, Reskinya mana? Iya, saya Ibu. Oh, Reski. Oh, Saya sorry. Ratu Ibu. Kenapa? Saya Ratu. Oh, Ratu, Reski. Iya Ibu, hadir Ibu. Ya, jadi itu ya Ratu dan Reski, mohon nanti topiknya tentang DM dan juga DM dan juga transformasi kesehatan. Jadi boleh dikaitkan keduanya atau salah satunya gitu. Boleh DM aja, boleh transformasi kesehatan aja atau dikaitkan keduanya gitu. Tapi saran beliau kedua tema tersebut gitu. Jadi itu ya, beliau udah ngasih apa ancer-ancer lah temanya seperti itu gitu ya. Terus, Baik, Ibu. kalau misalnya ada kemungkinan apa janjian ke Bu Direktur Segan atau seperti apa bisa datang dulu ke Mbak Bu Rika ya. Bu Rika tahu kan Iya Ibu. sekretarisnya Bu Direktur. Jadi tanya aja ke Bu Rika terkait dengan jadwal beliau.